Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah kepada kita bersama. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para pemirsa yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, ya, yaitu Islam faham berkemajuan dalam bingkai Muhammadiyah. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita sudah menghadirkan pembicara Ustadz Anhar Ansori, PhD. Beliau adalah Kepala Lembaga Pengembangan Studi Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Beliau juga merupakan salah satu wakil ketua di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kita memulai ini, ya, ketika kita membahas tentang Muhammadiyah, Ustaz, ya, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan di tahun 1912, kan ada banyak sekali faktor. ya, Nah, diantaranya adalah masih banyak tercampurnya keagamaan masyarakat pada waktu itu dengan tahayul, bid'ah, khurafat. ya, Nah, di satu sisi juga kondisi masyarakat masih sangat miskin dan juga bodoh nih Ustaz, ya, karena faktor dari kolonialisme. ya, ya, Nah, sedangkan dari faktor subjektifnya, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan membaca dan kemudian menerjemahkan dalam bentuk amal dalam surat Ali Imran ayat 104. Nah, mungkin ini sebagai permulaan Ustaz. ya, ya. Dari banyak sekali faktor ini, sebenarnya mana sih yang kemudian menjadi faktor utama Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai faktor utama tadi Ya, ya, mendirikan Muhammadiyah? ya, ya. Nah, seperti itu Ustaz. Oke, terima kasih Ustadz Hasnan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair. Para peserta Baitul Arqam, para mahasiswa dimanapun berada yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama dalam acara Baitul Arqam, ya, Baitul Arqam mahasiswa baru angkatan 2020 sampai 2021, ya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hasnan tentang berbagai faktor yang melatar belakangi Kiai Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Ya, kita kenal oleh para tokoh-tokoh kita dibagi menjadi dua, ada faktor subjektif, ada faktor objektif. Nah, jadi faktor subjektif ini kita ambil secara singkat saja. Yang dimaksud dengan faktor subjektif itu apa sih? Nah, artinya faktor yang ada di dalam diri Kiai Dahlan, baik itu tentang pemahaman agama beliau, tentang pemahaman Islam beliau, lalu yang kedua tentang keinginan yang ada dalam diri beliau untuk umat Islam, lalu yang ketiga tersugesti beliau itu dengan surat Ali Imran ayat 104. Ini kalau kita bicara latar belakang subjektifnya. Nah, saya singkat saja bahwa Kiai Dahlan ini memang punya faktor subjektif yang luar biasa, ya, bahwa pemahaman beliau terhadap Quran dan Sunnah
ini secara luas, komprehensif dan praktis. Jadi beliau itu sesosok karismatik yang praktis gitu. Ya, mempraktikkan ya Islam itu ya dalam dunia nyata. Ya. Bahkan ya itu akan terlihat dari ayat-ayat yang biasa beliau singgung, ini tidak usah saya sampaikan. Dengan pemahaman itu lalu beliau kan punya keinginan. Nah, keinginan yang kuat bagaimana supaya umat Islam ini bisa beragama sesuai dengan Quran dan Sunnah yang telah beliau pahami secara holistik, mendalam, ya secara integral. Itu keinginan yang kuat gitu. Untuk mencapai keinginan ini mestinya harus ada harakah gitu, ada gerakan. Ya, gerakan ya untuk menyampaikan Islam itu secara luas, ya komprehensif gitu. Nah, untuk itu dia menyadari umur yang begitu terbatas, kemampuan kalau hanya sendiri itu tidak mungkin. Lalu beliau tersugestilah dengan surat Ali Imran ayat 104 gitu. Nah, ayat 104 ini sebagai dasar, sebagai dasar atau sebagai landasan wajibnya kita menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ayat ini sebagai dasar wajibnya kita menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Saya bacakan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, hendaklah ada sekelompok umat, walaupun ayat ini bukan hanya menjadi dasar wajibnya kita mendirikan organisasi dakwah, tetapi wajib juga kita berdakwah secara individual atau secara fardiyah gitu ya. Jadi hendaklah ada sekelompok umat ya yang bergerak mengajak orang ya ilal khair, kepada kebaikan. Yang dimaksud al khair itu adalah ittiba'ul Quran wa sunnati Rasulillah. Jadi mengikuti Quran dan sunnah. Jadi mengajak umat ya untuk berada ya di rel Quran dan sunnah Rasul gitu. Wa ya'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan orang berbuat ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ini memang harus dijelaskan, masih ada panjang penjelasannya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan menjauhkan orang. Kata yanhauna dari kata naha ya, nahi bukan nehi. Kalau nahi itu syair lagu India ya. Nahi itu ya artinya menjauhkan. Lalu biasanya dimaknakan melarang, sama saja. Karena melarang itu maknanya menjauhkan orang dari sesuatu yang tidak dibolehkan atau yang mungkar, ya, atau yang keji, yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika, mereka itulah. Siapa mereka itu? Mereka yang menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ada apa dengan mereka? Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan, keberuntungan. Nah gitu. Ini kata kunci yang harus memberikan semangat kepada kita. Kalau kita menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya sekadar sebagai kewajiban, ya, tetapi juga memberikan kenyamanan dalam hidup kita. Ya, kayak kita jangan ragu atas perlindungan Allah. Mengapa? Karena Allah menyatakan dalam akhir ayat itu akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Jadi jangan kita merasa akan rugi, ya nestapa kalau kita menjadi dai, kalau kita menjadi mubaligh. Jangan. Itu janji Allah itu pasti. Yang tidak pernah pasti, yang kadang-kadang pasti, kadang tidak, itu janji manusia. Kalau janji Allah itu jelas, gitu. Cuma tinggal kita bagaimana meraih janji Allah, ya. Nah itu. Lalu, nah inilah dasar mendirikan. Makanya dasar ini sebagai wajibnya kita mendirikan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, lalu sekilas saya sampaikan bahwa ada faktor objektif. Jadi faktor objektif ini ada yang bersifat internal, ada yang bersifat eksternal.
Nah, yang bersifat internal adalah realitas sosiologi agama. Ya, praktik beragama umat Islam itu memang banyak yang tidak selaras. Dari apa? Dari Islam yang telah dipahami oleh Kiai Dahlan dari Quran dan Sunnah Rasul. Banyak. Ya, ada penodaan akidah, ya, penyimpangan akidah dalam realitas kehidupan, ya. Ketauhidan itu kadang dicampuri dengan kesyirikan, ya. Ini terjadi. Ini faktor objektif, ya, karena pengaruh dari budaya, ya, dari berbagai macam versi budaya. Lalu yang kedua juga dalam konteks ibadah. Nah, ibadah juga banyak yang bercampur baur. Begitu ada, karena kita paham, ya, sebelum Islam datang pun juga budaya Indonesia itu memang sangat heterogen, ya, tapi heterogennya masih dalam arti di luar Islam. Nah, heterogenitasnya di luar Islam, ada budaya ini macam-macam lah, ya. Nah, terus di bidang juga dalam bidang akhlak itu secara objektif, ya, ya, nyata dilihat oleh Kiai Dahlan. Nah, lalu selanjutnya dalam bidang pendidikan juga demikian, ya, pendidikan memang sudah ada di beberapa daerah, ya, seperti ada Sumatera Tawalib juga ada, ya, ada juga di Jawa Timur pesantren-pesantren. Nah, beliau itu memang keliling itu sambil belajar melihat kondisi objektif. Ya, pendidikan itu memang beliau melihat pendidikan itu masih bersifat parsial, gitu. Artinya apa? Ya, itu benar, tetapi tidak artinya tidak bisa diandalkan untuk menjawab tantangan masa depan, ya. Kenapa saya katakan parsial? Ya, masih, ya betul, belajar Quran, belajar hadis, dari belajar tarikh Islam, ya, itu dipelajari, ya, ya, tetapi jarang yang memprogramkan ada materi pelajaran seperti saintek umpamanya, ya, ilmu, kalau dulu istilahnya ilmu hayat, ya, ilmu hayat itu masuk ilmu tubuh manusia, ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan. Terus ada aljabar, ya, kan, jarang dipelajari itu, tidak berkonsentrasi, apalagi ilmu alam falak. Nah, itu jarang berkonsentrasi. Ini kalau begini, bagaimana umat Islam bisa maju? Nah, gitu. Ini yang merangsang beliau itu. Ini tersugesti dia dengan kondisi objektif. Nah, ini yang bersifat internal Indonesia. Apalagi kita paham bahwa gerakan pendidikan versi Belanda, ya, yang dijalankan oleh Belanda itu jelas mendikotomikan, bahkan bukan sekedar mendikotomikan, malah al-Islam memang tidak ada dalam pendidikan Belanda, ya, kan? Jauh itu, ya, jauh disingkirkan, ya, gitu loh. Sementara di dalam pendidikan yang didirikan oleh umat Islam di Indonesia masih ada dikotomi yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, itu faktor objektif. Nah, lalu faktor subjektifnya ini kita lihat dari sisi apa? Pengaruh, artinya yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran beliau waktu belajar di Timur Tengah, waktu belajar di Mekah. 2 kali beliau belajar, datang ke Mekah, berinteraksi dia dengan berbagai pemikiran-pemikiran para ulama, ya, kan? Ada ulama-ulama yang mungkin berkiblat kepada ulama salaf, ada yang ke ulama khalaf, ya, dan macam-macam berbagai pemikiran, ya, tapi beliau sudah terlatih untuk memfilter. Biasanya beliau itu sejak awal itu memang studi beliau itu mempelajari agama itu dengan pendekatan komparatif, membanding-bandingkan itu yang beliau lakukan, sehingga dia tidak mudah larut dalam aliran pemikiran. Nah, gitu. Ya, yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pengembangan Muhammadiyah itu ke depan itu justru pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah, ya, dengan konsep, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya, ya, toh. Terus nanti terpengaruh juga dia dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab, ya,
Ingat, jangan dipandang Muhammad bin Abdul Wahab itu secara negatif. Wah, itu Wahabi. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mengatakan dirinya Wahabi. Bahkan pengikut setianya tidak pernah menyebut gerakan Muhammad bin Abdul Wahab itu sebagai gerakan Wahabi. Lawan politiknya yang menyebut begitu. Ya, justru pengikut setianya Muhammad bin Abdul Wahab itu dia menyebut diri mereka itu sebagai muwahhidin. Muwahhidin itu gerakan muwahhidin, ya. Jadi mentauhidkan Allah itu. Muwahhidin, mentauhidkan Allah itu. Nah, ada benang merah pemikirannya. Ya, karena yang mereka husung adalah Quran. Mereka husung adalah hadis, umpamanya purifikasi tauhid supaya tidak terkontaminasi dengan berbagai macam hal, ya. Terus purifikasi ibadah. Ini ada benang merahnya. Ya, apa? Ya, seperti Muhammad bin Abdul Wahab itu ya pemurnian ibadah. Nah, itu antara lain, ya toh. Nah, terus turun ke siapa lagi pengaruh pemikiran apa namanya Jamaluddin Al-Afghani. Nah, Al-Afghani ada terus ya bahwa pemikiran politiknya maupun pemikiran pendidikannya, ya. Jadi dengan pan-islamisme yang dicanangkan oleh siapa namanya Jamaluddin Al-Afghani luar biasa mempengaruhi beliau itu. Ya, nah, terus turun lagi ke Syekh Muhammad Abduh, ya, demikian juga pemikiran tauhidnya, purifikasi tauhidnya. Nah, itu terang benderang itu kalau kita baca di dalam buku beliau Risalah Tauhid. Nah, itu juga menjadi bahan renungan, ya, bacaan Kiai Dahlan, ya. Terus lalu ke Rasyid Rida ini, nah kebetulan ini sezaman dengan Kiai Dahlan, Rasyid Rida itu sezaman. Nah, ini yang saya maksud faktor subjektif, artinya pemikiran Kiai Dahlan banyak juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh itu. Nah, bukan berarti ya Kiai Dahlan itu taklid, di situ tidak, tapi dengan perenungan yang mendalam, nah gitu. Nah, oleh karena itu ya faktor inilah yang mensugesti Kiai Dahlan harus segera ya mendirikan satu gerakan, ya, Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, walaupun nanti kalau kita bicara tentang Islam, ya maaf, ini keberhasilan Kiai Dahlan juga, ya sebenarnya. Keberhasilan dalam konteks apa? Begitu hebat approach metodologinya Kiai Dahlan itu dalam menanamkan pemahaman akidah itu, ya Islam itu kepada murid-muridnya, ya toh. Artinya apa? Ya terbukti bahwa seperti yang kita pahami sekarang ini tentang ta'rif Islam, itu kan bukan zaman Kiai Dahlan itu. Justru yang merumuskan itu adalah kader-kadernya. Nah, ini kan keberhasilannya itu di situ. Kenapa kadernya sampai berhasil merumuskan? Ya, kenapa sampai itu dirumuskan? Nah, ini banyak faktor itu. Ya, ini artinya apa? Ya, metodologi, ya pengajaran, pemahaman Islam itu terhadap murid-murid Kiai Dahlan di awal itu luar biasa itu. Luar biasa. Sampai lalu begitu umpamanya Kiai Dahlan itu meninggal, ya toh, ya tahun 1923, lalu sekian tahun kemudian ya muncul kepekaan, ya antisipasi dari tokoh-tokoh awal, ya murid-murid Kiai Dahlan itu melihat apa namanya konstelasi politik di tanah air, melihat ya berbagai macam aliran yang sudah muncul. Ini berbahaya ndak bagi Muhammadiyah, bagi umat Islam secara luas. Lalu ya tokoh-tokoh awal Muhammadiyah yang notabene adalah murid langsung Kiai Dahlan, yaitu merumuskan bahwa din, apa itu agama, gitu. Ya, dirumuskan pada, seingat saya pada tahun 1955, dirumuskan itu oleh ya Majelis Tarjih itu. Dirumuskan itu lalu disahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, makanya beliau itu mengemukakan dua tarif itu, ada yang am, ada yang khusus, ya gitu. Umumnya bisa kita lihat ya di dalam himpunan putusan, ya putusan tarjih itu yang pertama
disebutkan bahwa ad-din, ya, apa itu agama? Huwa ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsadati li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Jadi gitu. Yang namanya agama itu adalah apa yang disyariatkan. Yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasulnya, ya, dari waktu ke waktu, dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disyariatkan? Wah, ini kan luar biasa. Ya, tidak kita temukan itu. Tapi pertanyaannya, mengapa sampai apa namanya tokoh-tokoh awal itu merumuskan seperti itu? Apa dasarnya? Ya, dasarnya Quran. Dasarnya Quran, dasarnya sunnah nanti. Nah, demikian juga waktu beliau memberikan apa namanya ta'rif secara khusus, ya adinul Islam, ya telah, ya apa yang dimaksud dengan agama Islam, ya maja'at, ya ja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi apa yang datang dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walazi fi anzala fihi al-Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu maja'at bihi sunnatus sahih, ya, ja'at bihi sunnatus as-sahihah, ya kan. Jadi sunnah yang sahih yang berisi apa? Minal awamiri wan nawahi wal irsadati li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Ya, yang berisi, ya, perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi ada dua ini. Secara umum, apa yang disyariatkan oleh Allah sejak kepada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, berisi perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Lalu secara khusus, ya apa yang diturunkan oleh Allah, yang fil Quran, di dalam Quran, dan yang ada di dalam hadis Nabi yang sahih. Nah, gitu. Berisi juga sama perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Lalu ada juga kadang dikembangkan, agama Islam itu adalah agama yang telah dinyatakan disempurnakan, ya, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Dasarnya apa? Banyak dasarnya di situ, antara lain bagian dari surat Al-Maidah ayat 3. Ya, yang umum menurut para mufassir ini ayat yang terakhir turunnya di apa namanya pas waktu Haji Wada, ya, di Padang Arafah turunnya ayat ini, ayat yang terakhir turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, pada hari ini, maksudnya hari Arafah itu, waktu turunnya itu, ya, akmaltu lakum, telah kusempurnakan bagi kamu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan nikmatku atasmu, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku hanya reda dengan Islam kau beragama. Wah, ini luar biasa ini, ya. Ya, sementara di bagian-bagian buku-buku lain yang pernah saya baca, tidak ada yang menerangkan serinci ini, tidak ada. Tidak ada yang sama dengan ini, tidak ada. Yang sudah saya baca. Nah, gitu. Nah, inilah takrif agama. Nah, dari sinilah, ya, lalu muncul nanti pokok-pokok ajaran. Nah, ini sumber Islam. Inilah Islam. Nah, gitu. Kalau ada secara singkat orang bertanya, apa sebenarnya Islam itu? Islam itu ya Quran dan Sunnah. Benar? Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana Islam berkemajuan, ya, lalu pertanyaannya, ya,
housing ya progresif Muhammadiyah. Nah, bagaimana sih Islam berkemajuan menurut Muhammadiyah itu? Ya kita harus berangkat dari sini, tidak boleh serampangan. Ya, berkemajuan itu ada dasar dan ada parameternya. Jadi begitu. Nggak bisa kita mengatakan berkemajuan. Kalau kita mau maju, sebenarnya gampang. Gampangnya apa? Ya Muhammadiyah itu kan muktamar setiap 5 tahun. Muktamar itu haluan untuk berkemajuan. Gitu. Dan tengok ya khitah-khitah, tengok putusan-putusan muktamar. Itulah ya Islam yang menggiring kita ke Islam berkemajuan. Jadi begitu, kalau tidak peka, tidak nalar terhadap hitah-hitah perjuangan Muhammadiyah, keputusan-keputusan muktamar, bagaimana kita bisa maju? Nah ini persoalannya. Jadi bukan maju menurut pikiran kita semata, tidak, kembali ya ke ideologi Muhammadiyah. Kayak kita punya sistem ideologi, ya toh, yang luar biasa itu. Dari waktu ke waktu, hitah-hitah perjuangan Muhammadiyah itu juga jangan dilalaikan. Nah, itulah garis-garis ya pemikiran kita di situ. Nah, jadi begitu. Makanya nanti begitu kita bicara tentang pokok-pokok ajaran Islam, ya namanya pokok, nggak mungkin banyak, ya toh. Walaupun pernah saya sampaikan, ya kalau Mahmud Saltut, Profesor Dr. Mahmud Saltut itu guru besar Universitas Al-Azhar Mesir itu menyatakan ya Islam itu terdiri dari akidah dan syariah. Betul dia juga ya, tapi tidak salah juga Muhammadiyah mengambil ya Islam itu apa ya kan gitu. Makanya Islam tadi ya terminologinya tadi, nah, dari terminologi itu lalu muncul pokok ya, pokok ajaran, nah, gitu. Makanya Quran dan Sunnah itu sebagai way of life ya, di dalam pandangan Muhammadiyah ini harus kita pegang teguh dengan cara mempelajarinya secara benar. Makanya Muhammadiyah punya manhaj. Manhaj nggak boleh menyimpang dari manhaj itu. Nah, dari dua sumber ajaran ini muncul pokok ajaran. Yang pertama ya tauhid, yang sering menggunakan istilah akidah ya tidak apa-apa. Ya, walaupun maaf, yang populer dalam Quran itu, hadis itu adalah tauhid atau iman, ya. Akidah juga boleh, tidak apa-apa, gitu. Ya, tauhid atau akidah. Yang kedua ibadah, ya toh. Nah, ini falsafah hidup ini, ibadah ini, ya. Lalu yang ketiga adalah akhlak. Nah, yang keempat adalah muamalah. Nah, yang empat ini pokok ajaran Islam menurut Muhammadiyah yang harus berangkat ya dari sumbernya. Kalau kita mau maju, nah bagaimana Islam berkemajuan? Ya majukan empat pokok ajaran ini, dan harus paham sifatnya. Sifat pokok ajaran ini harus dipahami. Kalau tidak dipahami empat sifat dari pokok ajaran ini, bagaimana kita bisa maju? Nanti ngawur majunya. Nah gitu loh. Ya tidak bisa lepas dari sumbernya. Nah gitu. Makanya yang empat ini dibagi dua. Nah, akidah, ibadah, akhlak ini bagian pertama, ya. Pokok ajaran yang bersifat sawabit, yang bersifat tetap, tidak akan pernah berubah berangkat dari sumbernya, ya, tidak akan pernah berubah, ya toh. Lalu yang kedua adalah muamalah. Nah, muamalah ini kalau kita coupling secara sederhana, ada pendidikan, ya, ekonomi, sosial, budaya, politik, ini masuk ini. Paling tidak 4 kategori itu. Nah, kalau kita mau mendinamisir, ya, pokok ajaran yang muamalah ini, ya, harus berangkat dari sini, dari yang sawabit, tidak boleh bertentangan. Dalam pengembangan yang bersifat dinamis, ya, tidak boleh bertentangan dengan tauhid. Tidak boleh bertentangan dengan ibadah, tidak boleh bertentangan juga dengan akhlak. Nah, makanya dalam konteks ini mari kita majukan pendidikan. Bagaimana memajukan pendidikan? Apa kita sudah berada dalam berkemajuan? Kita punya detasmen, kita punya dikti. Nah, bagaimana? Ya merekonstruksi, ya, pendidikan itu dari bawah ke atas. Nah, berangkat dari mana? Berangkat dari sumbernya. Nah, makanya saya katakan tidak boleh bertentangan dengan tauhid, tidak boleh bertentangan dengan akhlak, ya, tidak boleh bertentangan dengan ibadah. Karena pengembangan yang dinamis ini, ya, pengembangannya ini dalam rangka ibadah.
ya toh, dan maka menegakkan tauhid, begitu loh. Itu sebabnya kata singkat jawaban Nabi waktu ditanya oleh Sufyan, berikan saya ya Rasulullah sesuatu yang tidak perlu lagi kutanyakan kepada orang lain. Apa jawabnya? Ya Rasulullah. Lalu Nabi menyatakan, ya hai Sufyan, amantu billah, berimanlah kamu kepada Allah, sumastaqim, lalu istiqomah di dalam keimanan itu. Jangan dicampurkan dengan radikal macam-macam. Tidak ada ajaran radikal dalam Islam, itu kosakata politik, itu harus paham, ya harus paham itu. Lalu nanti yang radikal, yang ini macam-macam dialamatkan kepada Islam, gitu. Beda dengan istiqomah. Bahwa istiqomah, kita harus belajar tentang istiqomah. Istiqomah di dalam yang hak, di atas yang hak. Jadi begitu. Kalau kita tahu ini hak, istiqomah di dalamnya. Jangan larut kepada yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa antum ta'lamun. Kita ketahui yang hak dan yang batil itu ya dasarnya Quran dan Sunnah. Bukan nalar liar kita, bukan begitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, dalam pendidikan juga ada akhlaknya. Dalam pengembangan seni budaya juga ada akhlaknya. Silahkan. Ya, umpamanya kita ambil contoh kecil, ya, dalam konteks budaya seni umpamanya, ya. Masyarakat kita kan senang kesenian, Nabi juga senang, istrinya juga senang kesenian, ya. Seni itu kan sudah diputuskan oleh tadi, itu bagian dari fitrah manusia, ya. Tapi bagaimana meluruskan seni itu supaya betul-betul membawa rahmat, ya kan gitu, membawa kenyamanan hidup dunia akhirat. Ya seperti orang-orang di kampung, di masyarakat kita di Jawa, kalau ada acara mantenan umpamanya kan, nah, terus ada selingannya di situ, ada campur sari. Boleh enggak campur sari? Boleh, silahkan. Tapi bagaimana campur sari itu diluruskan kalau ada yang kurang pas, supaya jangan jadi campur sari. Nah begitu. Ya campur sari itu mari kesenian, isinya apa, nasihat-nasihat, ya syair lagunya itu bernuansa dakwah. Ya ini penting kan, dakwah itu bukan sekedar al-fannu lil fanni, dakwah seni untuk seni, tidak, tapi al-fannu lil dakwah, seni dalam berdakwah. Jadi seperti itu. Ini sekilas saya sampaikan, ya. Jadi yang harus kita, artinya begini, Islam berkemajuan itu ya menguatkan purifikasi, meningkatkan, menggerakkan dinamisasi. Ya dinamisasi wilayahnya apa? Wilayahnya muamalah. Nah, jadi begitu. Oke, saya pikir gitu. Ya, Pak Ustaz. Menyambung tadi Ustaz tentang Islam berkemajuan. Kan sebelumnya Muhammadiyah itu sudah menasbihkan dirinya sebagai gerakan Islam. Betul. Gerakan amar ma'ruf nahi munkar dan juga gerakan tajdid. Betul. Nah, apakah kemudian Islam berkemajuan yang kemudian dimunculkan baru-baru ini, apakah kemudian sudah tetap mengakomodir gerakan-gerakan ini atau bahkan kemudian lebih jauh dari itu? Baik, jauhnya bisa jauhnya kepleset, bisa tidak, ya kan begitu. Makanya saya katakan, ya ingat, kita punya majelis yang punya otoritas di situ. Kita boleh berdebat sepuas-puasnya, ya. Kita punya majelis tarjih. Nah, dan itu orang-orang yang masuk, teman-teman kita yang masuk di sana, orang yang punya kompetensi yang luar biasa. Ya, nah, makanya tadi saya katakan intinya kalau kita namanya maju itu ya menguatkan purifikasi, lalu meningkatkan, menggalakkan, meningkatkan dinamisasi. Dinamisasi tadi wilayahnya sudah saya kemukakan, ya. Makanya saya katakan begini, kalau kita tidak mau aneh-aneh lah gitu, kalau kita mau berbuat sajalah, nggak usah kita hanya mencari sensasi. Banyak orang mencari sensasi itu, ya, biar dikenal begini. Ingat loh, bahasa dakwah itu bahasa yang mudah, biar tahu, ya, bahasa pendidikan itu juga bahasa yang mudah ditangkap. Itu karakter bahasa dakwah itu, ya. Kita tahu tadi kan Ustadz Hasnan mengatakan Muhammadiyah itu gerakan Islam. Ini kata kunci, makanya wajahnya Islam itu, wajahnya Muhammadiyah itu gerakan Islam, harakah Islam, ya, wajahnya Islam. Yang kedua ya adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu wajah Muhammadiyah. Jadi dua wajah sudah itu, ya. Lalu tiga, wajahnya itu adalah tajdid, mengadakan pembaharuan. Jadi pembaharuan kita kembali ke konsep tarjih.
ya tajdid yang sudah diputuskan oleh Muhammadiyah. Itu pada zamannya almarhum Kiai Haji Ahmad Azhar Basir jadi ketua majelis tarjih. Waktu ada muktamar ya apa namanya tarjih ya di Raknas Tarjih ya, kalau muktamar tarjih ya di Malang tahun 1989. Muncul di sana konsep tajdid ya. Apa yang mempengaruhi ini segera berbicara? Ya, menurut yang pernah saya konsultasikan, kenapa Muhammadiyah bersemangat berbicara tentang tajdid, pembaharuan? Karena begini, jadi pembaharuan itu tidak mesti selaras dengan Islam. Banyak maju, ya kejahatan maju, ya budaya-budaya sesat maju juga banyak. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah harus menjelaskan apa konsep tajdid yang selaras dengan Quran dan Sunnah. Makanya muncul konsep tajdid, baik tajdid dalam pengertian pemurnian maupun tajdid dalam pengertian pengembangan penafsiran ajaran Islam seiring dengan tuntutan zaman, bukan disesuaikan dengan zaman. Ya, karena fungsi Islam itu meluruskan kehidupan zaman. Jadi ini yang harus dipahami dan tidak sembarang orang bicara begitu. Orang yang punya kompetensi untuk itu mengembangkan. Nah, jadi seperti itu. Makanya sebenarnya ya toh dari waktu ke waktu, dari muktamar ada kemajuan, ada progres itu. Ya demikian juga awal itu dari hitoh itu luar biasa dalam suatu proses karakter building. Ya watak orang Muhammadiyah itu luar biasa itu. Ya, nah kita ambil saja umpamanya ya salah satu sub ideologi Muhammadiyah, subsistem ideologi Muhammadiyah adalah PHIWM. Ya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, ya keputusan Muktamar 44 di Jakarta tahun 2000, luar biasa itu masih bagus sekali, itu tinggal dikembangkan itu, ya tidak kurang dari 11 poin itu. 11 poin itu kehidupan Islami dalam akidah, mulai itu sampai nanti kehidupan Islami dalam ada berorganisasi, kehidupan Islami dalam bidang ekonomi, dalam iptek, ya dalam berbangsa dan bernegara. Wah, ini kalau dipahami dengan baik, dengan nalar yang jujur, ya kalau kita belajar itu harus jujur. Jangan terpengaruh dengan faktor-faktor luar itu, jangan itu. Walaupun faktor luar itu memang mempunyai daya sugesti untuk harus kita selesaikan faktor-faktor masalah yang ada di luar. Mulai dari dalam. Tapi kalau kita belajar din itu harus ada kecerdasan, tidak cukup dengan kecerdasan, tapi kejujuran harus ada itu. Ya, kalau tidak jujur dalam mempelajari, tidak ikhlas dalam mempelajari, ya Islam itu nanti kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nanti cenderung apa? Kalau orang tidak jujur, cerdas, ikhlas di dalam memahami agama, ya nanti agama itu bisa menjadi alat untuk memperjualbelikan agama jadinya itu. Kan banyak itu kita disinyalir oleh Allah, ya wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, ya kan? Liudillah an sabilillah bighairi haq, ya kan? Banyak orang yang menjual omongan, memperjualkan ide apa macam-macam biar orang tertarik, ya toh, tanpa ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia saja kadang-kadang kita tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Ini yang harus dipikir itu, ya toh, harus jujur kita, ya toh. Jadi berbicara ilmu, ya toh. Jadi seperti itu sebabnya, makanya konsep ilmu itu juga harus dipikirkan secara serius. Mengapa kok di dalam Quran itu yang takut kepada Allah hanya ulama? Begitu ulama itu apa ya? Nah, jadi begitu. Ya, karena ulama ini berbahaya juga, ya toh, bisa berbahaya. Makanya ya para pakar itu kan membagi tuh, ada ulama warasatul anbiya, ini yang menjadi idaman kita, yang punya kriteria banyak itu. Ya ada yang kedua ya ulama ya penjual ayat-ayat Allah itu banyak itu sekarang berkeliaran itu. Nah, ini harus diwaspadai ini. Ya, apalagi tidak tahu pura-pura tahu. Ya. Jadi ini yang susah, ini akan membawa bahaya ini ya ke depan bagi Muhammadiyah. Nah, saya pikir begitu. Nah, Ustaz, kalau ini mungkin itu kita bicara dalam ranah konsep, teori dan lain sebagainya. Betul. Nah, mungkin kalau kita sederhanakan saja, ini bagaimana Ustaz ketika
Islam berkemajuan bisa diimplementasikan Ya. untuk setingkat mahasiswa mungkin ya. Mahasiswa, pemuda. ya, betul. Itu bagaimana saat Bagus implementasinya? ya. Kalau Islam berkemajuan itu kita dramatisir di tingkat level ya kehidupan mahasiswa. Ingat, mahasiswa ini label ya. Ya. Label itu mahasiswa itu calon intelektual. Gitu, ingat ya. Apalagi kalau kita khususkan di di Orto Muhammadiyah, di MM umpamanya kan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Wah, ini cendekiawan muslim yang berpribadi, susila cakap takwa kepada Tuhan. Ya kok luar biasa. Ini tidak main-main kata cendekiawan itu. Tidak semua orang bisa menyandang itu sebenarnya. Walaupun banyak orang mau memakainya untuk menyandang kan gitu. Ya sebenarnya tidak semua orang. Nah, kalau kita mau bagaimana Islam berkemajuan ya di kehidupan mahasiswa, ingat bahwa pertama ya toh, yang perlu kita ingat bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bukan dari orang tua kita. Ya. Ya. Tapi Bukan dari UAD. Nah. Bukan. Tadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Malah sejak awal Allah memerintahkan kita, coba kau pikir tentang diri kamu. Ya memang kalau secara nakliyah juga memang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu dasar kita, ya, dasar kita bergerak dalam dunia pendidikan ini wajib, ya kan gitu. Belajar mengajar itu wajib, ya toh. Tapi ada secara khusus di dalam dirimu, mengapa kamu tidak memikirkannya? Gitu. Yang kita pikirkan apa, kita punya potensi diberikan oleh Allah, potensi dasar. Sudah barang tentu potensi dasar menurut pandangan Islam berbeda dengan John Locke. Makanya jangan perbudak pikiran itu dengan John Locke, Adam Cooper, Hegel. Jangan perbudak otak kita itu pada kebenaran yang absolut yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Biar kita selamat. Saya sudah belajar itu juga, tahu saya sudah. Ya, bagaimana pemikirannya Hegel, Adam Cooper, ini macam-macam itu. John Locke yang diklaim itu sebagai tokoh yang psikologi, tokoh pendidikan ya toh, berbeda. Ya, perlu ya. Terus yang kedua, ingat amanah itu memang datang dari Allah. Ya, belajar ini amanah dari Allah, dan juga secara horizontal amanah dari orang tua. Orang tua mengirim para mahasiswa, para anak-anaknya itu datang ke UAD secara khusus umpamanya ya untuk belajar. Di pundak kita ini ada amanah. Nah begitu. Ingat ya, amanah yang kita emban ini sangat mulia. ya. Wah, ilmu kok Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, ya, beramal sesuai dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Kalau sudah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, otomatis di hadapan manusia bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi begitu itu, ya. Nah, jadi itu mulia. Dan ingat, ya, bahwa status mahasiswa yang bertebaran di seluruh tanah air menuntut ilmu, wabil khusus di UAD, ya, adalah sedang jihad di jalan Allah. Ini harus paham status anak-anakku semua mahasiswa baru. Saudara sedang berjihad di jalan Allah sekarang ini. Karena Nabi bersabda, ya, man kharaja li talabil ilmi fahuwa al-jihadu fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi begitu luar biasa. Statusnya sebagai mujahid. Nah, kan? Mujahid, ada mujahid ini. Ya, lalu Anda masuk ya ke bidang-bidang ilmu secara khusus, Anda berjuang juga membebaskan orang lain, orang banyak. Umpamanya kita ambil satu contoh, Anda masuk di kedokteran, belajar ilmu kedokteran ini adalah wajib kifayah, ya, bukan wajib ain, wajib kifayah, karena tidak semua orang bisa mampu baik secara nalar maupun secara ya dunia ya mengantarkan ke sana. Jadi anak-anakku yang masuk di kedokteran ini sedang berjihad di jalan Allah, membebaskan orang yang tidak bisa masuk kedokteran, ya toh, belajar tentang kesehatan, karena memelihara kesehatan itu wajib. Maka wajib kita belajar ilmu yang menghusung kita ke sana. Gitu. Demikian juga di ekonomi, demikian juga di pendidikan, semua yang ada di UAD ini, ya, hukumnya ya hukum ya wajib kifayah.
Nah, termasuk di Fakultas Agama Islam. Ya, belajar Islam memang wajib bagi seluruh umat Islam, laki-laki dan perempuan. Tapi memperdalam sebagai suatu ilmu yang harus bisa dipertanggungjawabkan ya di hadapan Allah itu wajib kifayah hukumnya. Anak-anakku semua ya yang belajar di tafsir hadis atau ilmu hadis ya toh, wah ini luar biasa. Bisa membebaskan sekian ribu orang yang tidak bisa belajar secara khusus mendalaminya, makanya serius. Nah gitu. Jadi yang kedua ya, nah ini mestinya walaupun tidak, sekarang kan nomenklaturnya berubah ya, dulu TH tafsir hadis, nah sekarang hadis, tapi jangan tinggalkan Quran harus lebih jos lagi, lebih semangat lagi, karena itu sumber utama ya kan gitu. Walaupun tidak ada dalam nomenklatur, harus diupayakan itu pendalamannya. Nah, itu menjadi wajib kifayah mendalaminya. Demikian juga ya jurusan-jurusan yang lain. Nah, kita sekarang itu punya perbankan Islam ya kan, ekonomi Islam lah gitu. Ini wajib kifayah ini. Dulu saya pernah berselawah, maaf ya, di UMY waktu itu sekitar tahun 90-an waktu saya mengajar di situ. Saya mengajar di ekonomi, kan belum ada ekonomi Islam. Bagaimana ini? Sampai saya bilang begitu, UMY ini hanya memproduk otak-otak kapitalis ini. Bagaimana ini ekonomi Islam ini? Ya, nah saya sering sambil guyon-guyon aja dulu itu. Ya. Nah, berdosa ini Muhammadiyah kalau tidak mengajar umat ini ekonomi Islam. Ya, ini super penting itu. Ya. Nah, ini kebutuhan kita. Nah, jadi begitu. Nah, oleh karena itu, ya perlu saya berikan hanya selintas saja dulu. Ya, jadi mahasiswa berkemajuan. Ya. Jadi pertama, ya ingat bahwa Anda membawa amanah baik dari Allah maupun dari orang tua Anda. Ya, malah ada indikatornya orang amanah. Nah, gitu. Orang yang berkemajuan maksud saya. Ada indikatornya mahasiswa yang berkemajuan dalam perspektif Islam. Saya punya dasar, ya kan? Nah, tapi ini bukan keputusan Muhammadiyah, ya tahu begitu. Karena ini kita tidak boleh cuma kebetulan yang saya sampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan secara nakli. Nah, jadi begitu. Nah, pertama, ya cirinya mahasiswa berkemajuan itu disiplin sholatnya. Ini paling utama. Nah, sholat ini ya berfungsi untuk membersihkan pikiran hati kita dari berbagai anasir-anasir yang tidak baik. Ya, makanya kalau mau belajar secara efektif, dalamnya ini harus dibersihkan. Nah, seperti kayak dalam pertama dilakukan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Nah, gitu. Jalannya bagaimana? Sholat. Nah, sholat harus didisiplinkan, dijiwai. Ini cirinya mahasiswa berkemajuan. Ya, harus didisiplinkan, dijiwai sholat itu. Ya, itu saya dulu ini pesan pertama ayah saya waktu saya meninggalkan kampung itu. Walaupun usia saya sudah usia sarjana, ya kan, baru ke sini. Ingat Anhar, sholat jangan sampai kamu abaikan. Rebut sholat jemaah itu di masjid, apalagi waktu subuh. Nah, gitu. Rebut sholat subuh itu di masjid. Pulang dari masjid jangan tidur, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Ini saya teringat nasihat ayah saya, baru saya rasakan manfaatnya itu. Ya, itu pertama, disiplin sholat. Ya. Terus kedua, disiplin kuliah. Disiplin kuliah. Wah, ini ya, supaya kita jangan jadi pemboros, jangan bersikap kaslan. Sikap kaslan, malas itu tidak ada rumusnya di dalam Islam. Tidak ada itu. Jadi kita harus rajin kuliah. Nah kuliahnya harus efektif. Yang main itu bukan hanya ya pendengarannya, tapi pikirannya harus bersih, hatinya juga harus bersih, ya toh. Terus telinganya juga harus peka. Kalau kita mau kuliah itu sudah rajin datang, nanti rajin datang duduk diam, pulang. Apa yang didapatkan? Makanya kalau kita kuliah itu ada koordinasi. Pertama kita rajin datang, tetapi ada koordinasi antara telinga dengan pikiran, hati. Kalau sudah ada koordinasi, ada juga kerjasama dengan tangan. Nah, pakai laptop pakai HP terserah. Nah kan gitu.
Ya, karena pikiran kita ini kan menampungnya juga terbatas. Ya, catatan itu mengingatkan kita, membantu kita dikala kita lupa. Ya kan begitu. Enaknya memang di setting, ya kan gitu. Langsung apa bisa kita semuanya. Nah, gitu. Ya, disiplin sholat. Ya, kalau sudah disiplin sholatnya, insya Allah yang lain akan disiplin. Disiplin kuliah. Ingat, tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Pernah saudara berpikir, hai anak-anakku mahasiswa baru angkatan 2020-2021, pernah Anda berpikir Anda bisa datang ke sini tanpa jerih payah orang tua? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Makanya Anda harus serius. Kedua, ya, Anda harus amanah terhadap apa? Dana yang diberikan oleh orang tua Anda datang kemari itu, ya didapatkan dari tetesan keringat dan tenaga yang luar biasa. Ya, diberikan untuk anaknya agar anaknya bisa kuliah. Pernah Anda merenung di saat kita di sini kuliah bersambung rasa, bersambung pikiran, siang hari umpamanya, walaupun yang memang ada AC, ada apa nyaman, ya kan? Orang tua kita di rumah sedang apa? Nah, gitu. Sedang apa? Kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita jangan menjadi mahasiswa pengkhianat. Nanti akan saya sampaikan sedikit. Nah, jadi begitu. Ya. Nah, jadi rajin kuliah, ya. Nanti kalau kita tidak masuk, mesti masuk sekian kali. Kan setiap kali secara matematik lah, ya umpamanya ya. Katakan umpamanya satu mata kuliah itu 14 kali tatap muka satu semester. Nah, kalau uang kuliahnya berapa? Berarti satu kali datang bayar berapa? Ini secara ekonomi loh. Kalau kita tidak datang berarti kita membuang saja uang itu. Kecuali kalau kita sakit, ada halangan yang sangat berat umpamanya, kita bisa paham itu, ya toh. Nah, jadi harus datang. Kalau tidak datang membuang uang. Nah, pernah enggak mengingat tetesan keringat orang tua kita mencari uang? Ya, dengan jerih payah yang luar biasa, bisa sebagai pedagang, bisa sebagai ya bergerak di bidang pertanian, nelayan apa, sedang memeras keringat di saat kita santai-santai di sini. Ya, itu harus diingat itu. Ya, tuh ya, makanya ini syarat yang kedua, nanti yang keempat lain. Ini syarat yang kedua, disiplin kuliah. Terus yang ketiga, disiplin belajar. Belajar, kuliah itu juga belajar. Tapi kalau belajarnya cuma waktu kuliah, mau dapat apa kita? Cuma berapa persen saja itu di kuliah itu. Justru tempat kuliah itu kita jadikan media untuk mempertanyakan sesuatu yang kita pelajari di luar kuliah. Ya, begitu, yang ada hubungannya dengan mata kuliah kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya, artinya belajar itu full time, jangan seperti Orba Lama, ya kan gitu. Belajar besok seminggu lagi mau ujian, baru belajar. Keliru itu. SKS. Keliru. Sistem kabut semalam. Makanya saya juga ingatkan pada IMM, ya sering datang dulu, ya. Oke, IMM itu adakan aktiviti banyak, dialog apa, kajian-kajian, bakti sosial. Tapi sebulan ya menjelang apa namanya UTS ya atau UAS ya, opkan semua kegiatan di luar. Nah, saya bilang begitu. Ya, yang muncul apa? Nanti Departemen Pendidikan Kader. Nah, gitu. Ada departemennya dulu. Nah, lalu dalam Departemen Pendidikan Kader ini menjadwal study club. Nah, study club menjadwal itu ya sebulan sebelum, paling kurang itu sebulan sebelum UTS atau UAS itu sudah dijadwal itu. Nah, nanti para senior-senior bisa dimanfaatkan untuk mengisi di adik-adiknya yang junior begitu ya. Wah, ini dalam rangka mempertahankan, menguatkan ilmu yang ada gitu, supaya tidak hilang. Ya, kan begitu kata cendekiawan itu kan tidak gampang itu ya, harus dicapai dengan sungguh-sungguh ya. Jadi belajar itu full time ya toh. Terus ingat mata kuliah itu harus tersedia ya toh, baik catatan maupun ya buku-buku wajib anjuran itu harus disiapkan ya toh. Nah, ini yang ketiga ya, disiplin belajar, disiplin kuliah, disiplin belajar. Nah, lalu yang keempat ya, harus ya cermat ya,
harus cermat dan irit. Nah, Cermat itu dan irit. cermat, irit, ya. Bahasa apa yang lebihan ya? Cermat, irit, tidak pemboros. Nah, ingat tadi yang saya sampaikan. Jadi dana yang disiapkan oleh orang tua itu dengan perjuangan yang luar biasa. Makanya orang tua yang sedang mencari nafkah untuk kepentingan anak-anaknya yang sedang berjihad di jalan Allah, maaf, kita tidak mengharapkan kalau dia meninggal dalam keadaan bekerja keras dengan cara yang halal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid, tapi syahid yang dimandikan. Ya, karena ada 13 macam mati syahid. Ya, satu macam mati syahid ya yang tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, ya yang gugur di medan tempur. 12 macam mati syahid yang perlu dimandikan, perlu disolati. Termasuk orang yang bekerja keras dengan secara halal untuk menafkahi istri, anak-anak, ya ini juga mati syahid. Nah, ingat itu. Jadi dana yang diberikan itu harus dimanfaatkan dengan hemat. Nah, istilahnya hemat, jangan pemboros, ya toh? Jangan pelit, jangan pemboros. Gunakan untuk apa? Untuk kepentingan memajukan belajar. Nah, jadi begitu. Jangan yang dipikirkan begitu datang uang, yang dipikirkan pakaian baru, yang dipikirkan HP baru, yang dipikirkan ini. Wow, kadang-kadang kalau membeli pulsa sudah tidak hitung-hitung, ya toh? Tetapi ya maaf, walaupun di media itu juga ada pelajaran, ya toh. Tapi kalau dulu kan kami masih terbelakang itu, artinya medianya tidak secanggih sekarang. Saya wajibkan diri saya, maaf, membeli buku setiap bulan. Ya, paling tidak 2 sampai 3 bahkan sampai 5 setiap bulan itu. Ya, saya wajibkan diri saya beli buku. Ya, makan saya kurangi. Ya. Nah, itu yang namanya sarapan pagi, maaf ini pengalaman saja ya. Sarapan pagi itu saya anggarkan, untuk siang, sore saya anggarkan, tapi pagi itu tidak saya pakai untuk sarapan. Lalu bagaimana caranya? Saya masukkan di kaleng susu, ya, masukkan di situ. Tabung. Ya, saya tabung. Nah, nanti sebulan saya buka sudah bisa untuk beli buku sekian. Sehingga maaf, saya selesai S1 itu buku saya 300 buku saya selesai S1, ya. Jadi waktu kuliah semester pertama itu sudah lumayan itu, ya. Kalau di luar buku kuliah saya utamakan buku-buku Muhammadiyah, ya. Buku-buku Muhammadiyah, buku-buku klasik di Muhammadiyah itu saya datang itu ke apa namanya Loan itu, gitu. Ya dulu kan apa namanya Taman Pinter itu, itu jadi shopping center itu, tempat penjualan buku murah-murah di sana. Ya, saya cari aja di situ. Nah, jadi lebih baik pakaiannya kurang, tidak apa-apa. 3 setel sudah cukup, biar capek nyuci. Ada, kalau terlalu banyak nanti capek nyuci gitu loh. Yang penting terjaga kebersihannya. Ya, yang tidak boleh ditinggal beli buku setiap bulan. Ya harus dianggarkan itu. Ya kalau kita sudah punya buku, insya Allah langkah kita keluar itu akan semakin sempit. Kita banyak ya belajar di rumah. Nanti kalau tidak punya buku, aku mau minjam sama teman. Minjam habis waktu, habis tenaga, nggak jadi belajar. Diajak ngobrol, ajak lesehan, sudah hilang waktu, ya kesempatan hilang. Nah, tapi kalau sudah punya buku, berjajar tinggal ngambil. Wah enak sekali. Nah makanya gunakan ya dana yang diberikan oleh orang tua itu secara hemat, ya secara bertanggung jawab untuk kemajuan kuliah. Jangan sampai kita boros-boroskan itu. Ingat keringat orang tua yang begitu susah di kampung. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi itu ciri-ciri mahasiswa yang berkemajuan itu begitu. Yang terus yang kelima, konteks sosial harus bagus. Nah, peka sosial ya. Konteks sosial, hubungan sosial harus bagus. Pertama, secara vertikal katakan di universitas dengan dosen, ya, dengan para pejabat, komunikasi Islam itu harus dibangun. Kehidupan Islami di kampus kita ini harus dibangun, dinyatakan bagaimana kita menghormati para dosen, para karyawan, supaya kita mendapat pelayanan yang nyaman, yang melayani kita nyaman hatinya, kita yang dilayani juga nyaman.
Ya, tidak ada lebih di antara kita, semuanya kita sama. Ya, dosen, karyawan sama saja di hadapan Allah. Cuma mereka bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu saja. Yang dosen itu tidak lebih mulia dari karyawan, tidak. Demikian juga sebaliknya, yang paling mulia adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah kok. Yang mampu, yang mengadakan hubungan dengan baik. Human relationnya itu harus ya penuh rahmat dan kasih sayang. Nah, jadi begitu. Ya, berhadapan dengan dosen, berhadapan dengan karyawan dengan penuh santun. Sebagai cermin dari kebersihan hati kita. Jadi kalau hati kita bersih, enak kita hidup itu. Tidak ada virus-virus di dalam ini yang mengganggu kita, tidak ada, ya toh. Nah, makanya hati kita menjadi kolbun yang salim, hati yang selamat. Nah, kalau kita belajar cepat masuk, karena tidak ada file-file kotor. Nah, gitu. Jadi human relationnya, ya, dengan teman, ya, baru tadi dengan dosen, pejabat, karyawan, itu betul-betul ya tarahum rukaan sujada, ruhama ubainahum tarahum rukaan sujada. Saling kasih mengasihi di antara mereka, ya sujud sama sujud, ruku sama ruku, damai, kan begitu, ya toh. Nah, terus sama-sama teman satu kelas, human relationnya itu juga harus bagus. Uhulah Islamnya itu harus rekat, ya, kohesi sosialnya harus kuat. Ya, jadi begitu. Saya maaf, ini pengalaman saya. Waktu saya jadi aktivis di AIN, saya kebetulan waktu itu tahun 80 itu dapat ya kesempatan aktivis-aktivis organisasi kemahasiswaan itu tes untuk mengikuti LKM, latihan kepemimpinan mahasiswa di Jakarta. Nah, kebetulan saya mewakili IMM, alhamdulillah lulus. Berangkatlah saya ke Jakarta, itu diadakan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Menpora, ya, waktu itu kalau tidak salah Abdul Ghafur itu, ya, jadi menteri itu waktu itu, ya. Nah, terus saya datang ke sana, memakan waktu 10 hari kalau tidak salah itu. Berarti 10 hari itu katakanlah saya seminggu tidak masuk, kan gitulah. Yeah. Seminggu tidak masuk kuliah. Nah, ini perhatian anak-anakku semua yang mahasiswa baru. Saya sudah tidak masuk seminggu, tapi saya dengan teman tidak ada yang tidak akrab. Jangankan sama organisasi, berbeda organisasi, bahkan pernah saya satu kos, sama-sama pimpinan. Yeah. Maaf, tapi itu organisasi tidak menjadikan terjadinya sekat-sekat sosial. Jadi saya baik dengan mereka. Sehingga begitu pulang, dan saya paham mereka. Teman saya yang paling pintar siapa, yang paling malas siapa, yang paling jago mencatat, apapun kata dosen dicatat. Makanya dia punya stensilan, kertas buram, catat semua. Ada yang malas mencatat tapi pinter, pandai mengambil kesimpulan. Nah, kalau saya pulang, ya seminggu tidak masuk, saya meminjam buku, ya toh, maaf, saya minjam buku teman-teman saya yang paling rajin mencatat dan yang pandai menyimpulkan, tidak banyak catatan. Itu paling tidak 2 yang saya pinjam. Terus sampai di rumah, saya mudah meminjam, asal saya minjam, tidak ada yang menyulitkan saya. Oh mas, mari atau saya antarkan. Sampai begitu, karena hubungan sudah bagus. Kita ya tawanu alal birri wa taqwa wala tawanu alal ismi wal udwan, itu mudah. Nah, sehingga kalau sampai di kamar saya nanti tulis, ya, sedang istirahat, jangan diganggu. Padahal saya nyatat di dalam itu, bukan istirahat tidur, tidak. Nah, terus saya nulis ganti, catatan harus lengkap. Nah, itu kalau saya jadi mahasiswa, catatan harus lengkap. Ya, jadi begitu ya. Antara lain tadi hubungan sosial harus bagus, ya. Ya, mulai dari ibadahnya tadi, insya Allah kita akan maju. Kita akan layak ini nanti sebagai khalifah fil ardi, pemimpin mulai dari rumah tangga kita, bahkan mungkin pemimpin negara, insya Allah. Oke, saya pikir itu. Ya. Jadi sebagaimana yang dikatakan Ustaz Anhar, insya Allah kita akan insya Allah maju. Harus insya Allah, ya kan. Jadi sangat menarik pembahasan kita hari ini. Saya yakin masih banyak pertanyaan yang ingin diajukan ke Ustaz Anhar. Ya, ya. Kita terbatas waktu, Ustaz. Ya, oke. Nanti akan kita lanjutkan di lain waktu. Mungkin ada beberapa poin yang ingin saya tekankan ya kepada mahasiswa
baru FAI UAD ya. Jadi tadi sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Anhar, ada beberapa ciri ya, dari mahasiswa itu Berkemajuan gitu. Islam berkemajuan Iya, ya, betul. yaitu disiplin dan menjiwai sholatnya ya. Yang kedua adalah disiplin kuliahnya, yang ketiga adalah disiplin belajar, yang keempat adalah cermat dan hemat. Hemat, betul. 5, hubungan sosialnya itu bagus ya, baik kepada kawan, baik kepada masyarakat secara umum. Ingat statusnya jihad kan, Ingat di jalan statusnya Allah. kita sedang berjihad ya. Jadi tidak ada yang rugi dalam proses menjadi seorang mahasiswa. Begitu Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan untuk hadir. Kepada pemirsa yang berbahagia, kita cukupkan forum hari ini. Terima kasih. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.